Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain ya atau kemana izin? Ibu. Dewi. Hadir. Enak izin. Ibu hadir. Saya sebelum hadir. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Doanya dalam hati aja. Doa mulai. Masih semangat? Asik. Beri Bu. Ini mana Bu? Seru nggak Bu? Kalau nggak mengantuk ya sudah, nggak usah langsung belajar aja ya. Dan juga tidak mengantuk. Orang nek anu tuh. Kembali sedikit pelajaran minggu kemarin yaitu tentang surat Al-Ma'un. Di sini sudah hafal semua atau belum? Belum Bu. Belum. Insya Allah udah. Al-Ma'un terdiri berapa ayat sih, Jok? Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dan surah ayatnya 7. Ada yang belum hafal? Ada Bu. Nanti di rumah jawab lagi. Ya. Sekarang langsung saja pembahasannya ini, yaitu pertama tohara berbahasa artinya bersih atau bersuci. Tohara artinya bersih atau bersih. Sedangkan menurut istilah tohara adalah mensucikan badan, pakaian dan tempat dari hadas dan najis. Jadi kalau mau beribadah itu kita harus bersuci, artinya bersuci dari badan, pakaian dan tempat tinggal. Seumpamanya kita mau pakai istilah dulu. Seumpamanya kita mau melaksanakan sholat, itu kalau bajunya kita kena najis otomatis sholatnya juga tidak sah. Kalau kita mau sholat tempatnya terkena najis otomatis sholatnya tidak sah. Jadi tohara itu artinya bersuci. Terus yang kedua, macam-macam tohara. Tohara itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tohara dari najis. Tohara ini berlaku untuk badan, pakaian dan tempat. Ya Allah, kan seperti badan, pakaian dan tempat. Cara mencucinya bagaimana? Caranya yaitu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Asal disucikan air, ini dulu, ya Bu. Ya Bu. Semuanya kemeja ya. Itu dihukum aja Bu biar diem. Semuanya tenang. Semuanya tenang. Nah, yang kedua yaitu tohara dari hadas. Tohara dari hadas itu berlaku untuk badan, hanya untuk badan. Karena yang punya hadas itu hanya badan. Tohara dari hadas seperti mandi, wudhu dan tayamum. Hadas ini kan ada 2. Yang pertama hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga yaitu macam-macam najis. Yang pertama yaitu ada najis berat. Najis berat ini namanya adalah najis mubarada, yaitu najis yang harus dicuci sampai 7 kali dengan air yang mutlak atau air bersih. Dan salah satunya menggunakan debu yang suci atau air yang dicampur dengan tanah. Contohnya seperti air liur kencing atau Tapi air liur orang itu bagaimana Bu? Kalau bosanya itu suka ngiler Bu. ini minggu ini dulu. Nah, Berarti najis ini najis berarti najis berada ini ya pendidikannya yaitu dengan menggunakan salah satunya menggunakan debu atau tanah. Karena najis berada ini termasuk dengan najis besar, najis berat. Yang kedua yaitu najis sedang atau namanya najis mutawat. Najis ini cara mencucikannya yaitu dengan membersihkan najis terlebih dahulu. Kemudian mengalirkan air ke tempat yang dikenainya sampai hilang bau dan warnanya. Contohnya seperti tanah, darah atau bangkai. Itu cara membersihkannya.
lebih dari 2 tahun sudah masuk ke najis sedang atau najis mutawassit. Lanjut. Pembagian tohara. Menurut Imam Rushd, tohara itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tohara dari hadas. Yang kedua tohara dari najis. Dan yang pertama yaitu tohara dari hadas, yaitu membersihkan diri dari hadas kecil atau sesuatu yang diminta bersentuhan dengan berwudu. Jadi hadas kecil itu hanya dengan berwudu. Dan hadas besar yaitu sesuatu yang diminta bersucinya dengan mandi. Jadi kalau hadas kecil itu hanya berwudu saja, cukup berwudu. Kalau hadas besar itu harus mandi. Contohnya hadas kecil itu apa aja? Meja kayu. BAB atau BAK atau buang angin. Kalau hadas besar, contohnya seperti buang air, nifas, biada itu ya. Ya Bu. Yang kedua yaitu tohara dari najis, yaitu membersihkan diri dari pakaian dan tempat ibadah, dari sesuatu yang najis. Jadi kalau tohara dari hadas itu kan ada 2, tohara dari hadas, hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar itu harus mandi. Kalau hadas kecil itu hanya dicukupkan dengan wudu. Yang kedua yaitu tohara dari najis. Dan ini cara membersihkannya bagaimana? Biasanya kalau tohara dari najis itu berupa dari pakaian, dari badan, dan dari tempat ibadah. Lanjut. Pengertian hadas. Hadas yaitu keadaan diri pada seorang muslim yang menyebabkan ia tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan sholat. Jadi kalau kita mau beribadah, kalau kita mau sholat itu harus membersihkan dulu hadasnya seperti kecil. Kita harus bersuci dahulu. Yang terakhir itu pengertian najis. Menurut bahasa berarti kotor, tidak bersih atau tidak suci. Jadi najis itu kotor, tidak suci. Sedangkan menurut istilah adalah kotoran yang seorang muslim wajib membersihkannya diri dan mencuci apa-apa yang terkena najis. Jadi kalau kita mau sholat itu usahakan terlebih dahulu menghilangkan kotoran dan najis yang ada di pakaian dan tempatnya. Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua belum? Sudah. Coba kasih pertanyaan kalau sudah paham semua. Menghilangkan najis mukawadoh tapi tidak ada air Bu, itu bagaimana cara membersihkan? Oh iya, tadi kan ketentuannya menggunakan air yang bersih 7 kali. Ya tapi nggak ada air. Kalau tidak, dan salah satunya menggunakan debu atau pasir. Tanah. Kalau klaim Bu, itu rumah. Kalau debu itu nempel. Dan kita menggunakan air yang bersih dan bersucikan. Bersihkan. Saya tahu gitu. Iya Bu. Ya penting, apalagi kalau kita mau beribadah itu misalkan dulu tohara atau bersih, suci dari pakaian, suci dari tempat, dan suci dari badan. Kalau kita mau sholat, kok badan kita masih kotor, otomatis sholatnya tidak sah. Kalau kita mau sholat, kok tempatnya terkena najis, berarti sholatnya juga tidak sah. Sudah paham semua? Sudah. Apa? Bersih. Dari hadas dan najis. tohara dibagi menjadi berapa? 3. Tohara dari tohara dari najis. Najis tadi ada berapa? 3.
apa-apa. Kira sudah paham semua ya? Nah, Untuk pelajaran kali ini kita cukupkan sampai sini dulu. Jangan lupa dipelajari untuk minggu depan ya. Kita cukupkan dulu dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.